Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Old Boy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Film yang akan Old Boy Story review kali ini berjudul Panic Room yang dirilis pada tahun 2002 dan dipersembahkan oleh Columbia Pictures. Film ini dibintangi oleh Jodie Foster yang berperan sebagai sosok Meg, Kristen Stewart yang memerankan sosok Sarah, Forest Whitaker yang berperan sebagai sosok Burnham, Jared Leto yang memerankan sosok Junior, serta beberapa aktor maupun aktris lainnya yang turut terlibat dalam pembuatan film ini. Sebelumnya, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan scene di mana Meg bersama anaknya Sarah mendatangi sebuah rumah yang hendak dia beli dari sebuah agen properti. Rumah 4 lantai itu terbilang sangat besar dan berlokasi tepat di jantung kota Manhattan. Meskipun tergolong cukup tua, rumah tersebut sudah dilengkapi dengan sebuah lift untuk mempermudah akses ke setiap lantai yang memang berjumlah cukup banyak. Menyadari kebingungan Meg akan ukuran kamar utama di lantai 3 yang tampak lebih kecil dari seharusnya, petugas dari agen properti pun menunjukkan sebuah rahasia yang ada di dalam kamar utama tersebut. Ternyata di dalam kamar itu terdapat sebuah ruangan tersembunyi yang diberi nama Panic Room. Panic Room sendiri berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi sang pemilik rumah ketika kondisi berbahaya yang mengancam keselamatan dirinya terjadi. Tidak tanggung-tanggung, Panic Room tersebut dilapisi oleh plat baja di sekeliling ruangannya, lengkap dengan sebuah pintu baja tebal yang tidak mungkin bisa dibuka secara paksa dari luar. Selain itu, ruangan tersebut juga memiliki akses jalur telepon sendiri dan sederet monitor yang terhubung ke sejumlah CCTV yang ada di setiap sudut rumah. Singkat cerita, akhirnya Meg menyetujui untuk membeli dan tinggal di rumah tersebut. Film pun berlanjut ke beberapa hari kemudian, di mana tampak Meg dan anaknya Sarah baru saja pindah dan sedang sibuk menata barang-barang milik mereka di rumah barunya itu. Dari percakapan antara Meg dan Sarah saat mereka tengah menyantap makan malam, akhirnya diketahui bahwa ternyata Meg baru saja bercerai dengan suaminya yang telah memiliki wanita idaman lain. Sebelum tidur, Meg terlihat men-setting jaringan telepon dan sistem keamanan rumahnya yang membuat sederet layar dari pantauan CCTV yang ada di dalam ruangan Panic Room kini telah aktif. Namun Meg yang sangat lelah dan sudah mengantuk, mengabaikan untuk mengaktifkan jaringan telepon yang ada di dalam ruangan Panic Room tersebut karena ingin segera tidur. Saat Meg dan anaknya telah tertidur, tampak dua orang pria yang tidak dikenal mencoba memasuki rumahnya tersebut. Meskipun awalnya sempat kesulitan, salah satu di antara mereka yang sepertinya sudah sangat mengenal setiap bagian dan sisi dari rumah itu, akhirnya berhasil masuk. Pria yang berhasil masuk ke dalam rumah itu tampaknya cukup terkejut saat menyadari rumah tersebut kini telah ditempati oleh orang yang membelinya. Merasa khawatir, pria bernama Burnham itu pun bergegas membukakan pintu untuk temannya yang ada di lantai pertama. Burnham pun kemudian dibuat kebingungan dengan kehadiran sosok Raoul yang ternyata direkrut oleh Junior tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan darinya. Burnham pun kemudian berniat untuk membatalkan saja rencana mereka karena kesal kepada Junior yang telah salah perhitungan dan berbuat seenaknya.
Tetapi Junior yang ternyata adalah cucu dari pemilik rumah tersebut sebelumnya berhasil membujuk Burham untuk tetap melanjutkan rencana mereka dengan iming-iming pembagian uang yang berjumlah cukup besar yang disembunyikan oleh kakeknya di dalam rumah tersebut. Singkat cerita, Mac yang terbangun pun kini menyadari bahwa rumahnya tersebut dimasuki oleh 3 orang asing yang tidak dikenal lewat pantauan CCTV yang ada di dalam panic room saat Mac mencoba mematikan lampu yang ada di ruangan tersebut. Mac segera bergegas menuju kamar anaknya yang ada di lokasi yang terpisah. Namun Junior yang menyadari bahwa penghuni baru rumah tersebut telah menyadari kehadiran mereka, bergegas mengejar dan berusaha menangkap Mac dan anaknya Sarah yang mencoba kabur. Mac dan Sarah yang cukup cerdik berhasil meloloskan diri dari kejaran Junior dan Raul lalu masuk ke dalam panic room. Junior yang mengetahui hal tersebut pun sangat marah. Begitu juga dengan Bonham yang nampak kesal dengan keteledoran Junior. Burham yang segera mengecek sistem keamanan rumah pun akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah menyadari bahwa jaringan telepon yang ada di dalam panic room belum tersambung, yang memastikan bahwa Mac tidak akan bisa menghubungi siapapun. Di lain sisi, Mac yang terus memantau tindakan Junior bersama rekan-rekannya lewat kamera CCTV lalu berinisiatif untuk berbicara kepada mereka lewat saluran intercom yang terhubung ke pengeras suara yang ada di dalam rumah. Sekarang, Mac pun menyadari bahwa tujuan Junior dan kawan-kawannya adalah untuk mengambil benda berharga yang tersimpan di dalam panic room tersebut. Junior sendiri mencoba membujuk Mac agar keluar dan berjanji tidak akan menyakiti wanita tersebut dan anaknya. Tetapi Mac tentu saja tidak mempercayainya dan bertahan untuk tetap berada di dalam ruangan itu. Beralih ke lantai di mana Junior dan rekan-rekannya berada, di sana tampak pria tersebut sedang berdebat dengan Burham mengenai cara untuk bisa masuk ke dalam panic room tersebut. Burham pun, yang ternyata adalah orang yang membuat ruangan itu, kembali menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk masuk ke dalam ruangan tersebut secara paksa. Saat sedang memasang skru pada setiap pintu untuk mencegah Mac dan anaknya melarikan diri keluar rumah secara sembunyi-sembunyi, Burham pun mendapatkan sebuah ide setelah melihat sebuah tabung gas yang ada di luar rumah. Ternyata Burham berniat untuk memasukkan aliran gas ke dalam ruangan tersebut sehingga membuat Mac dan anaknya kesulitan bernafas dan akhirnya mau tidak mau harus keluar. Dan rencananya itu pun ternyata berhasil, yang kini membuat Mac dan Sarah tampak kesulitan bernafas. Beruntung mereka sedikit terbantu oleh lubang ventilasi kecil yang ditemukan oleh Sarah. Mac pun yang menemukan sebuah pematik, kemudian menyalakan pematik tersebut tepat pada celah di mana aliran gas berasal. Setelah sebelumnya, terlebih dahulu melindungi dirinya dengan selimut anti api yang tersedia di dalam panic room tersebut. Akibat tersulut api, tabung gas yang ada di sisi Junior dan kawan-kawan pun menjadi ikut terbakar dan meledak. Junior yang saat itu lengah berakhir dengan mendapatkan luka bakar pada bagian wajah dan lengannya. Lanjut cerita, Sarah yang menyadari bahwa lubang ventilasi yang ia temukan ternyata menghadap ke jendela kamar rumah tetangganya, berusaha mengirimkan kode SOS lewat cahaya senter kepada seseorang yang tampak tengah berbaring di sana. Tetapi tentu saja, usaha Sarah tersebut tidak berhasil. Mac yang tidak kehabisan akal dan menyadari bahwa Junior dan rekan-rekannya kini keluar dari kamar untuk membicarakan masalah pembagian uang, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari panic room dan mengambil handphonenya. Namun lagi-lagi usaha Mac gagal karena ternyata sinyal telepon sama sekali tidak bisa masuk ke dalam panic room. Tetapi meskipun gagal, dari sinilah muncul ide Mac untuk menyambungkan telepon yang ada di dalam panic room ke jaringan telepon rumah.
Kali ini usahanya membuahkan hasil, di mana Meg berhasil menghubungi 911. Namun saluran 911 yang tengah sibuk membuat Meg beralih untuk mencoba menghubungi mantan suaminya Stephen. Setelah Stephen berhasil dihubungi, Meg tentu saja segera meminta pria tersebut untuk datang membantunya. Tetapi sialnya, jaringan telepon pun tiba-tiba terputus sebelum Meg sempat menyebutkan bahwa rumahnya sekarang sedang dimasuki oleh 3 orang yang tidak dikenal. Penyebab jaringan telepon yang terputus itu tentu adalah ulah Burnham dan Raoul yang segera merusak kabel jaringan telepon saat mereka menyadari usaha Meg tersebut. Kembali ke dalam panic room, di sana tampak Meg yang tengah mendapat masalah baru, di mana anaknya Sarah yang berada dalam kondisi hipoglikemia. Hipoglikemia sendiri adalah kondisi di mana seseorang memiliki kadar gula yang terlalu rendah di dalam darahnya. Di tempat lain, Burnham dan Raoul sekarang tampak berdebat dengan Junior yang sepertinya telah menyerah dan berniat membatalkan saja rencana mereka. Raoul yang tidak bisa menerima keputusan Junior tersebut segera mengarahkan senjatanya dan menghabisi Junior tanpa ampun. Saat kejadian tersebut tengah berlangsung, Stephen pun datang dan berakhir menjadi tawanan mereka, yang mana sebelumnya telah dipukuli hingga terluka parah. Meg yang semakin panik karena kondisi Sarah yang memburuk hingga mengalami kejang-kejang, akhirnya memutuskan keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil suntikan insulin yang ada di dalam kamar anaknya di lantai 4. Namun saat Meg telah berada di sana, Burnham dan Raoul segera masuk ke dalam panic room yang telah terbuka. Mereka pun sekarang menyadari kondisi Sarah yang sedang gawat dan harus secepatnya mendapatkan suntikan. Saat Meg mencoba kembali masuk ke dalam panic room, dirinya pun harus berhadapan dengan Raoul yang berusaha menangkapnya. Mendapati perlawanan sengit dari Meg membuat tubuh Raoul terpental dan malah masuk ke dalam panic room. Burnham yang menyadari Raoul telah masuk bergegas menutup pintu ruangan tersebut. Tetapi Raoul yang tahu bahwa pistolnya tertinggal tampak mencoba keluar, di mana tindakannya itu membuat jari-jari tangan kirinya tergencet hingga remuk oleh pintu baja yang tertutup. Meg sendiri segera mengambil pistol Raoul yang tertinggal di luar dan meminta Burnham untuk segera menyuntikkan insulin yang telah berhasil ia masukkan ke dalam ruangan panic room sesaat sebelum tertutup. Burnham yang sebenarnya adalah orang yang baik, tentu saja memenuhi permintaan Meg tersebut dan bergegas memberikan suntikan kepada Sarah. Meg yang sekarang sedikit tenang, kemudian menghampiri Stephen yang ada di lantai pertama untuk mengetahui kondisi pria tersebut. Setelah meminta Stephen memegang pistol yang ia dapatkan, wanita itu kembali dikejutkan dengan suara ketukan dari para polisi yang datang ke rumahnya. Ternyata, sebelum ke rumah Meg, Stephen telah lebih dahulu menghubungi para polisi. Sadar dirinya terus diawasi lewat kamera CCTV oleh Burnham dan Raoul, Meg pun berbohong kepada polisi tersebut bahwa dirinya baik-baik saja. Tentu hal tersebut dilakukan Meg agar anaknya Sarah tidak disakiti. Para polisi akhirnya memutuskan untuk pergi, namun di sini jelas mereka merasa curiga dengan tingkah laku Meg yang terlihat janggal. Di tempat lain, Burnham yang sebelumnya telah membawa mesin bor ke dalam panic room, kini mulai mengebor sebuah brankas tersembunyi yang ada di lantai ruangan tersebut. Sedangkan di luar, Meg mulai merusak satu persatu kamera CCTV yang ada di setiap sudut rumah agar posisinya tidak bisa lagi dipantau dari dalam panic room. Burnham pun akhirnya berhasil membuka brankas dan menemukan lembaran obligasi bank dengan total nilai yang fantastis, yaitu 22 juta dolar. Lembaran obligasi bank itulah
yang diincar oleh Junior hingga mengajak mereka untuk membobol rumah tersebut. Kini satu-satunya rintangan terakhir yang harus dilewati Burnham dan Raoul adalah Meg yang berada di luar dengan sebuah pistol milik Raoul di tangannya, yang tentu saja tidak bisa dipandang remeh. Agar bisa selamat dan melenggang pergi dengan membawa lembaran obligasi bank yang bernilai sangat besar tersebut, mereka kemudian memanfaatkan Sarah sebagai sandera untuk bernegosiasi. Ketika turun, mereka pun akhirnya sadar bahwa pistol milik Roll ternyata ada di tangan Stephen yang kini tengah menodongkan pistol tersebut kepada mereka. Burnham yang hanya ingin pergi dan tidak ingin memperpanjang masalah menyetujui untuk melepaskan Sarah. Namun Roll tampaknya keberatan dan tidak mau melakukan hal tersebut. Hingga sampailah saat di mana Meg yang bersembunyi mendekati Raoul dari arah belakang dan menghantamkan sebuah palu tepat di kepalanya. Akibat serangan Meg tersebut membuat Raoul hilang keseimbangan dan terjatuh ke lantai basement. Di lain sisi, Burnham memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera kabur tanpa memperdulikan Raoul yang sebenarnya memang tidak ia sukai. Tetapi langkah Burnham terhenti saat mendengar teriakan Stephen yang kesakitan karena diserang oleh Raoul. Kembali ke dalam rumah, sekarang tampak Raoul yang telah berhasil melumpuhkan Meg berniat menghantamkan palu ke wajah wanita itu untuk menghabisi nyawanya. Namun tanpa disangka, Burnham yang kembali masuk ke dalam rumah mengambil pistol yang telah terlepas dari tangan Stephen dan menyarangkan sebuah peluru tepat di kepala Raoul hingga membuat pria tersebut tewas seketika. Setelah memastikan Meg dan keluarganya baik-baik saja, Burnham pun memutuskan untuk pergi. Namun sayang, sebelum ia sempat keluar dari pekarangan rumah, para polisi bersenjata lengkap berhasil membekuknya. Mimpi Burnham yang hendak menikmati uang senilai puluhan juta dolar kini pupus, lenyap bersama setiap tetesan air hujan yang kini mulai turun. Burnham tentu saja bisa lolos, namun keputusannya yang memilih kembali untuk menyelamatkan Meg dan keluarganya membuat dia berada di posisi sekarang. Posisi di mana dirinya harus kehilangan segalanya. Sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Panic Room yang dirilis pada tahun 2002. Film yang mengingatkan kita untuk selalu waspada dan mawas diri karena tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa bisa kita duga. Terima kasih karena telah menyimak dan menonton. Sampai bertemu kembali di video Boy Story selanjutnya.